المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, sesepuh-sesepuh, Bapak Haji Abdus Somad, Pak RW, insyaallah semuanya yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada kesempatan yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk sama-sama taklim rutin. Ya, pada kesempatan ini tadi sudah diawali dengan pembacaan Ummul Quran. Mari kita lanjutkan dengan kajian tafsir Munir yang sampai pada ayat ke-35 dari surah Al-Maidah. Betul ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum 'adzabun alim. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu, dan carilah oleh kalian, ilaihi, kepada Allah, al-wasilah. Wasilah di sini derajat yang tinggi. Ada juga yang mengartikan wasilah di sini perantara. Wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah kalian fi sabilihi, di jalan Allah. Ya. Atau wasilah diartikan juga kadang jalan atau perantara. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, law anna lahum ma fil ardi jami'a, andai kata mereka memiliki ma fil ardi, seluruh apa yang ada di muka bumi, wa mithlahu ma'ahu, ya, dan semuanya juga ditambahin lagi, sama seperti yang sekarang ada. Misalnya bumi punya dialah semuanya, orang kafir itu.
Buat apa bumi segala isinya dimiliki orang kafir? Andai kata orang kafir memiliki bumi dan isinya ditambah lagi yang serupa, 2 kali lipat, bahasa gampangnya begitu. Itu semua digunakan liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Kok dipakai buat nebus kesalahan mereka di hari kiamat? Bisa nggak di akhirat itu disogok pakai dunia, pakai harta benda yang mereka miliki di dunia? Ma tuqabbila minhu, tidak akan diterima. Punya apa juga nggak bisa, ya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adzabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yuriduna ay yakhruju minan nar, mereka berusaha untuk keluar minan nari, daripada siksa neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, tapi mereka tak pernah bisa keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azabun, mereka akan mendapatkan azab muqimun, yang daim atau langgeng. Saudara-saudara, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang mukmin untuk bertakwa. Kita tahu makna takwa, ya, yakni menjalankan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Itu makna takwa. Selain kita diperintahkan dalam ayat ini untuk bertakwa, kita juga diperintahkan wabtaghu ilaihil wasilah, agar kita mencari jalan. Maksudnya apa mencari jalan itu? Mencari jalan yang membuat kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah. Yang disebut wasilah itu jalan yang membuat Allah ridho kepada kita. Bagi sebagian ulama, ayat ini dijadikan dalil bahwa tawassul itu diperintahkan Allah. Pernah dengar gitu tawassul? Tapi nanti akan saya jelaskan makna tawassul secara detail. Selama ini kadang-kadang orang mengartikan tawassul atau wasilah itu seakan-akan minta tolong kepada orang yang udah mati, wali-wali gitu kan gitu ya. Sehingga kemudian ada orang yang menolak tawassul, mengatakan itu haram atau musyrik gitu. Padahal tawassul makna aslinya adalah jalan, ya, agar kita diridhoi Allah. Ada juga yang mengartikan al-wasilah itu artinya darajatun fil jannah, satu derajat yang tinggi di surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Kata Nabi, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar ada muadzin beradzan, Allahu akbar, Allahu akbar, kata Nabi, faqulu, maka bacalah mithla ma yaqul, seperti apa yang dibaca muadzin. Artinya jawabnya sama. Kalau muadzin bilang Allahu akbar, Allahu akbar, kita juga bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma sallu alayya, kalau adzan sudah selesai kita diperintahkan baca sholawat. Fa innahu, karena sesungguhnya kata Nabi, man shalla alayya salatan, barang siapa orang yang membaca kepada saya satu salawat, sallallahu alaihi asyran, Allah akan membalas, mendoakan dia atau memberi keberkahan pada dia. Yang disebut Allah membaca salawat kepada dia itu artinya Allah memberi ampunan, Allah memberi keberkahan pada dia, asyron 10 kali. Tsumma salu li al-wasilah. Kemudian kata Nabi,
mintalah dia kepadaku al-wasilah. Al-wasilah apa itu? Fa innaha, Nabi jelasin, kan kita kan kalau habis adzan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qaim ati muhammadanil wasilah. Nabi sendiri yang menjelaskan, fa innaha manzilatun fil jannah. Kita memintakan kepada Nabi agar Nabi diberi manzilah, diberi derajat yang tinggi. Buat apa? Lah, memintakan Nabi derajat yang tinggi, hadirin, itu sebenarnya sama dengan kita membaca salawat buat Nabi. Kalau ada orang nanya, lu Nabi bukannya udah hebat, kenapa dibacain salawat? Mohon maaf, di grup sebelah, ini kayak grup WA aja, di grup sebelah suka ada orang nyinyir, lah ya nabinya mereka itu katanya masih minta dibacain sholawat, dia aja nggak yakin selamat, kan gitu kan katanya gitu ya. Grup sebelah gitu ya, di grup sebelah ada nyinyir begitu. Ya terserah, dia nggak paham filosofi sholawat. Nabi itu nih ibarat gelas, Pak. Ini ada kopinya kan, ya ibaratnya. Terus saya minum dulu ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, enak banget kopi ini. Nggak ada rotinya aja enak, apalagi ada. Coba. Saya udah minta beliin kacang rebus gitu di sana. Nggak, saya lagi capek lelah. Jadi entah kenapa tadi tuh seharian lelah belum ngopi. Jadi makanya saya minta kopi. Nggak ada roti, kacang rebus saja kata saya. Ya. Nah, jadi kalau orang tidak paham filosofi salawat itu ibarat gelas, lalu dia udah ada isinya, ditambahin lagi, seru, ditambahin lagi penuh. Kan ini ditadain nih, ini kita nih di sini nih, lah kita ini dapat luberannya. Kalau kita juga sama memintakan kepada Nabi wasilah, derajat yang tinggi, itu sesungguhnya maknanya kita berharap limpahan dari derajat yang tinggi itu pada kita. Itu makanya tawassul. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau ada yang gampang itu, yang paling gampang tim sukses. Orang kalau jadi tim suksesnya seseorang, kecipratan nggak dia? Kecipratan. Ya. Lo jadi apa dia sekarang? Komisaris. Pantes. Namanya juga apa namanya? Tim sukses gitu. Ini kalau kita bicara tim sukses, guyonannya ini. Lah, kita ini mendoakan Nabi. Walaupun Nabi sesungguhnya sudah mulia. Nah, Nabi minta agar kita, memerintahkan kita mendoakan beliau diberikan wasilah. Kata Nabi, fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu satu derajat yang tinggi di surga. La tambaghi, yang tidaklah patut derajat itu illa li'abdin min ibadillah, kecuali diberikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Wa arju, dan kata Nabi, an akuna huwa, agar aku termasuk yang mendapatkan derajat itu. Bayangin, Nabi pengen di posisi itu. Kata Nabi, faman sa'alali al-wasilah, barang siapa orang yang memintakan kepadaku agar aku mendapatkan derajat itu, kalau aku sukses di situ, kalian jadi tim suksesnya, gitu kan? Halat lahu syafa'ah, dia saya tolong, kira-kira begitu. Kalau saya jadi, dia saya tarik, kira-kira gitu. Saya akan memberi syafaat dia. Oleh karenanya, fal wasilatu a'la manzilatin fil jannah. Saudara-saudara, wasilah itu, wabtagu ilaihil wasilah, adalah
derajat yang paling tinggi di surga, wa hiya manzilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya wasilah itu ya derajat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daruhu fil jannah. Yang namanya wasilah itu yang kita kalau habis adzan doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'im ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah Nabi derajat yang tinggi. Emang itu tempat Nabi. Kita nggak ngedoain juga Nabi di situ, Pak, sebenarnya. Tapi Nabi meminta kita mendoakan beliau begitu agar yang mendoakan Nabi akan ditarik, ditolong Nabi. Masya Allah. Yang namanya wasilah itu wahia aqrabu amkinatil jannati ilal arsy. Dia adalah tempat yang paling dekat dengan arasy-Nya Allah. Saudara-saudara, kembali kepada ayat ini. Faqad istadalla bihi ba'dun nasi ala masyru'iyyatil istighasa awit tawassuli bis salihin. Sebagian ulama ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa kita itu boleh istighosa, minta tolong atau tawassul dengan orang soleh, baik ketika yang bersangkutan hidup maupun ketika sudah meninggal. Bapak-bapak kalau lagi punya hajat datang ke rumah guru, ke kiai, orang soleh, doain saya Pak, moga-moga sawah laku gitu ya, kontrakan laku, usaha maju, kan begitu, anak soleh, apalah semua gitu kan. Meminta doa itu sebenarnya istighosa, tawassul. Apa nggak bisa seseorang berdoa sendiri? Bisa. Kiainya kan nggak ngomong, lu doa sendiri aja, ngapa minta doain gua, kan gitu. Karena memang meminta didoakan itu ajaran Islam, itu bagian ketawaduan. Sama kayak kita kalau ngundang selamatan sebenarnya minta tolong didoain itu. Gak usah susah-susah lah cara ngertiin tawassul itu. Kita selamatan rumah, kadang-kadang tahlilan, hol, kadang-kadang mau sunatan, kadang-kadang mau kawinan, undang tetangga, jamaah masjid, ngomong ke Pak Haji Somad, Pak Haji tolong ya udah, tolong didoain ini arwah bapak saya, ini hajatnya semoga acara kawinan lancar, nggak ada halangan, kan begitu kan? Itu namanya tawassul, namanya istighosah. Cuman istighosah, tawassul sama orang yang masih hidup, karena yang diundang tahlil masih hidup. Masih hidup kan Pak? Masih. Yang diundang selamatan masih hidup walaupun udah pensiun. Kalau pensiun kan masih hidup. Jangan bilang hidup segan mati tak mau. Jangan bilang laskar tak berguna kali gitu. Nah, madhab ahlus sunnah wal jamaah mayoritas mengatakan bahwa yang namanya tawassul itu ya boleh baik sama orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itulah kenapa NU misalnya ulamanya mengatakan ziarah wali songo itu tawassul. Bukan minta sama wali songo, kita juga tahu minta sama selain Allah itu nggak boleh. Lah nggak usah sama yang udah mati, sama yang masih hidup juga kalau diyakini dia adalah as-somad sebagai somat kita. As-somad itu apa Pak? Tempat pergantung kita, nggak boleh. Jadi andalan kita, seakan-akan kita mintanya sama suami kalau dia istri, seakan-akan kita mintanya sama anak kalau kita orang tua. Ya udah, andalan saya bapak saya. Dia tidak menjadikan Allah sebagai as-somad, tapi menjadikan Pak Haji Somad sebagai as-somad. Salah. Nggak boleh. Kalau menjadikan Pak Haji Somad sebagai suami boleh, ada Pak Haji ada ya. ada.
Tapi kalau menjadikan Pak Haji Abdus Somad sebagai as-somad, tempat bergantung, kayaknya nggak ada lagi dah, itu nggak boleh. Ya kalau itu kita tahu, kalau kita menjadikan makhluk sebagai as-somad, tempat bergantung, wal i'timad, seakan-akan nggak ada yang lain, itu haram. Ngerti kita juga. Nah, jadi kadang-kadang begitu. Saya jadi ingat diskusi kecil antara Kiai Syukran Ma'mun dengan bin Bas. Syekh bin Bas itu ulamanya Saudi yang terkenal. Ya, kalau kata orang sini ulama Wahabi lah gitu ya. Ya, tapi ternyata begitu ketemu enak itu. Yang ngobrol tentang tawasul. Pengen tahu tawasul dalam pandangan Anda orang Indonesia itu bagaimana sih? Oh, kami itu kalau tawasul misalnya sama para ulama atau solihin yang sudah meninggal, kami itu satu, ya, minta tolong yang bersangkutan bantu doain kami kepada Allah. Itu bukan minta sama yang bersangkutan. Kita juga tahu kalau yang minta tempat bergantung, tempat meminta, ya hanya Allah. Kita tahu. Oh, kalau gitu nggak apa-apa. Walaupun kami tidak melakukan itu, kami sih kalau minta tolong didoain sama yang hidup aja. Kalau yang udah meninggal enggak. Dalilnya enggak ada contohnya dari Nabi gitu. Atau hadisnya kurang kuat. Paling begitu dalil. Tapi dia menghormati, Pak. Kalau orang alim yang sudah tahu positioningnya gitu, situ gimana sih kalau tawasul begini? Oh, nggak apa-apa kalau gitu. Kirain minta sama yang mati. Udah kalau minta sama yang mati mah kita tahu. Yang hidup aja diminta kadang susah, apalagi mati. Paham ini kira-kira? Nah, iya. Jadi gitu, Pak. Harus dijelasin nih bab tauhid. Kalau minta sama yang mati mah ya jelas enggak. Orang hidup aja diminta kadang susah. Apalagi orang mati. Tapi minta tolong didoain kepada Allah. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau terutama orang NU, kita punya keyakinan orang yang sudah mati itu orang soleh dan yang lain sebagainya, ahya fi kuburihim, mereka di kuburnya hidup, saling berkunjung orang soleh tuh, masya Allah, ngobrol Pak, kayak kita di sini gitu, di alam barzah sambil ngeteh gitu kan, ngeteh kan itu kan, ya kalau saya ngopi, gimana kabar? Alhamdulillah. Anak gimana anak di dunia? Ngobrol begitu. Lo bener. Alhamdulillah anak saya sekarang melanjutkan perjuangan saya di Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah. Ini ada nggak nih anaknya yang dulu gantiin bapaknya di sini, ada nggak yang hadir? Harus begitu. Jadi mereka saling berkunjung. Nah, bisa apa enggak mendoakan? Ya bisa. Merespon apa tidak? Bisa merespon. Dari mana dalilnya? Begini. Kita kalau ziarah ke kuburan, itu kita disunnahkan salam. Itu logikanya. Dalilnya. Dalilnya kan Nabi mengatakan apabila kalian ke kubur, ucapkan salam. Dan Nabi sendiri ketika ke kubur pasti mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dara qaumin mu'minin antum sabiquna wa inna insyaallahi bikum lahiqun. Saya mau tanya, kira-kira itu orang yang kita salami di kuburan denger nggak kita ngomong? Denger nggak? Denger. Kalau nggak denger ngapain suruh salam? Itulah yang pernah ditanyakan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah mereka merespon, mendengar salam kita? Oh iya, mereka mendengar ya atas ucapanmu dan mereka menjawab salammu, tapi kalian tak mendengar jawaban mereka. Kalau dengar kita kabur. Kalau kita dengar kabur, waduh. Jadi gitu. Artinya merespon dong. Wong didoakan merespon, berarti kalau minta tolong bisa. Itu logika sederhana, Pak. Nggak usah ngaji yang berat-berat dah kayak gitu tuh.
Ya dalilnya yang sederhana aja kalau buat orang awam kalau ditanya gitu. Nah, jadi tawasul gitu pada orang meninggal, kenapa dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah kita ya di Indonesia mayoritas bilang nyampe? Ya itu alasannya sederhana. Kalau kita ke kuburan aja suruh salam gitu. Nah, ya berarti kan mereka merespon dong. Nah, berarti kalau kita minta tolong doain merespon, sama kayak kita minta didoain orang soleh atau orang tua kita. Bapak Ibu doakan kami, udah gitu aja. Ya nggak apa-apa itu. Orang bilang, Bapak lu udah mati lo ajak ngobrol. Lah, ini di alam yang baru dengar. Saudara-saudara, ya. Hadirin, justru katanya orang yang sudah wafat itu kalau dimintain tolong enak tanpa pamrih, Pak. Nggak nagih, enggak. Coba kita minta doa yang masih hidup. Bapak dah datang ke saya, nggak usah jauh-jauh. Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon doanya. Rumah saya yang di sebelah sono, saya mau jual. Kalau nanti laku, Bapak saya ajak umroh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, doanya semangat kan gitu kan? Kalau laku diajak umroh, laku. Nagih nggak saya kira-kira? Pak Haji, saya dengar udah laku. Kan begitu kan? Kapan jadi umrohnya? Ntar Pak, nunggu dibuka sama Saudi. Waduh. Jadi begitu. Orang hidup nagih. Yang tentu sebagian, ada juga yang enggak. Kalau orang meninggal enggak, kita minta didoain gitu. Enggak nagih, enaknya begitu. Kedua, kalau mau minta tolong sama orang mati atau orang yang sudah wafat, itu enak, pasti orangnya ada di situ. Kalau minta tolong sama yang masih hidup, suka pergi-pergi aja. Libur gini pulang kampung ini, banyak yang pulang kampung ini kayaknya ya. Iya, atau kemana, kawinan, udah mulai sih ya, udah mulai ini ya. Nah, saudara-saudara, itu tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ada orang yang tidak mau tawasul dengan orang yang sudah meninggal, dan dia hanya mau tawasul sama yang masih hidup, ya kita hormati. Itu terserah, namanya keyakinan. Sama kayak ada orang yakin apa enggak. Lu dokter itu percaya, saya percaya yakin. Ada yang enggak yakin, ya enggak apa-apa. Orang emang dia lain-lain kan. Dia percaya sama dokter itu, yang itu percayanya sama dokter Rono, sama-sama dokter. Saya mah cocoknya sama dia, ya terserah itu. Itu bukan barang yang dosa. Ya kalau musyrik menyekutukan Allah, dianggap karena meminta sama orang mati, kan tadi saya udah bilang, ya ajarin jangan begitu. Tapi jangan orang kemudian dengan gampang menuduh orang asal ke kuburannya wali lalu dianggap musyrik. Nah, emang orang dianggap bodoh semua, Pak? Kan gitu, Pak. Makanya masalah musyrik nggak musyrik yang tahu di hati. Ya. Adanya di mana namanya? Hati. Orang itu tahu, ajarin. Lah, dan yang namanya tawasul ini, hadirin, sebagaimana apa yang pernah dikatakan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, sesungguhnya dia bermakna at-taqarrub ilallah. Kita itu mencoba mendekatkan diri pada Allah bi ta'atihi, dengan melakukan ibadah kepada Allah, wa fi'li ma yurdihi, dan juga melakukan apa yang membuat Allah ridho. Itu tawassul. Wa huwal muradu bil ayati, dan inilah kata Imam Al-Alusi yang dimaksud dengan ayat wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan menuju ridho Allah. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan taat apa saja. Moga-moga bapak-bapak, ibu-ibu hadir di masjid setiap setengah bulan ngaji bareng saya tafsir ini juga tawasul kita menuju ridho Allah. Amin. Iya. Yang bikinin teh, yang bikinin kopi, itu juga termasuk yang kadang-kadang bikinin makanan. Sebenarnya saya nggak mau ngerepotin itu, asal ngaji dibikinin makanan. Tapi saya husnudzon, itu yang bikinin makanan, berharap makanannya jadi tawasulnya membuat Allah ridho. Gitu. Iya. Itu aja.
Nah, tawasul dengan ibadah kan macam-macam. Ibadah macam-macam, ya sholat, ya sedekah. Saya alhamdulillah baru selesai menulis kitab saya yang ketiga nih. Namanya Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya menulis biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kakaknya kakek saya. Syekh Nawawi anak paling tua daripada anaknya Syekh Umar. Kakek saya namanya Abdullah, anak paling kecil. Yang tercatat 7, saya nggak tahu yang meninggal. Kalau zaman dulu kan kadang kecil bayi ada yang meninggal ya. Tapi jarak antara kakek saya sebagai anak paling kecil dengan Syekh Nawawi itu 20 tahun lebih. Maka ketika Syekh Nawawi di Mekah sudah jadi alim, umurnya 40-an, kakek saya baru ke Mekah. Kakek saya ngaji sama Syekh Nawawi 16 tahun di Mekah. Yang menarik yang cerita bahwa kakek saya ngaji sama Syekh Nawawi 16 tahun, Senok Hogronya. Saat Senok Hogronya ke Mekah, dia bilang, adiknya yang paling kecil Abdullah bin Umar ngaji sama dia ngaji sama Syekh Nawawi 16 tahun. Waktu saya baca tulisannya Senok, Masya Allah, ini Senok kakek saya ditulis. Nah, maka saya kemudian nulis kitab ini, alhamdulillah 250 halaman lebih. Saya bikin ada 45 nazam syair dalam Bahar Rajaz, lalu saya syarahi. Saya pakai sastra, nah saya senang sastra, saya bikin nazam. Bada'tu bilhamdi alal jalali musalliyan ala nabi wal ali wa man tabi' li sunnatin wa sahbihi wa fazaman faqahahu fi dinihi fa innahu la khaira fil karamati ma'syara fil wirathatin nubuwati wa yarfa'ullahu makanal ulama li amri ummatin mihamal anbiya wa mutafanninun minal ulumi qal wa mutamakkinun lahu fadlun wadal wa min kibari ulama iljawi at-tanariyul asli thumma sawi. Di antara ulama terbesar Jawa, dulu Indonesia dikenalnya Jawa, belum ada Indonesia dulu. Orang dari Melayu, dari Thailand, dari Singapura, bahkan dari Bima, dari Sulawesi, disebutnya Jawa dulu di Mekah. Maka saya sebut wa min kibari ulama iljawi, termasuk ulama terbesar dari Jawa sekarang Indonesia. At-Tanariyul asli adalah seorang ulama yang berasal dari Tenara, kampung saya Tanara namanya. Tsummasawi, yang tanahnya keras, kalau musim panas meletek karena dia dekat laut, wah panas. Al-Bantani tsumma al-Andunisi Syekhul Hijazi samahul unasi. Dia dari Banten dan Indonesia. Baru saya sebut istilah Indonesia belakangan. Syekhul Hijazi, yang Syekh Nawawi disebut gelarnya Syekhul Hijaz, ulamanya orang Hijaz, gurunya orang Hijaz. Murid-muridnya bilang qudwatul jawiyin, ulama yang jadi panutan orang Jawa. Syekh Nawawi kalau ngajar, muridnya kata muridnya juga yang cerita, Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, Syekh Nawawi kalau ngajar muridnya 200-an, alim semua. Muridnya dididik, suruh nulis kitab. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Fahadhihi dirasatun syakhsiyah lin Nawawi sahibil karamah. Inilah kajian tentang Syekh Nawawi yang memiliki karamah.
hayatuhu wa asruhu wa fikhuhu wa qutbuhu allati hawat afkarahu. Di buku ini saya menjelaskan bagaimana kehidupan Syekh Nawawi, sifatnya, cara berpakaiannya, detil saya. Orangnya kecil, kata Snok Hugronya Syekh Nawawi itu kalau orang yang belum kenal dicuekin sama orang Arab. Farubbama la yahtarimunahul Arab. Orang-orang Arab nggak ngormatin orangnya kecil, nggak ada gagah gitu, kecil. Orang Jawa kan kecil ya, pakaiannya sederhana, nggak pernah pakai gamis hudeng-hudeng, nggak, orang Jawa biasa. Tapi kata Snok, kalau orang yang tahu ini pengarang puluhan kitab, waktu itu dia baru tahu puluhan, padahal kata muridnya yang Abdus Sattar, guru saya mengarang mi'atu mu'allaf, 100 kitab. Ma baina saghir wa kama kaina kabir wa saghir, itu 100 termasuk yang besar-besar maupun yang kecil. Wa matbu wa makhtut, termasuk antara yang cetak maupun yang masih manuskrip. Itu Syekh Nawawi. Nah, wa asruhu, saya bercerita juga tentang masa di mana Syekh Nawawi hidup, di mana Kesultanan Banten runtuh, diserang sama Belanda, Willem Daendels. Kesultanan Banten runtuh tahun 1813, pas Syekh Nawawi lahir. Pas. Maka Syekh Nawawi nggak pernah tahu Sultan Banten. Makanya Syekh Nawawi, kata Snok Hugronya, benci banget sama pemerintah Belanda. Snok ngobrol soalnya. Maka Syekh Nawawi punya pikiran menghidupkan lagi, walahu fikrah fi ihya'i sultanati Banten. Syekh Nawawi punya pemikiran bagaimana Kesultanan Banten dihidupin lagi lah, yuk Sultan kita dukung lagi, kira-kira gitu. Makanya kemudian murid-murid Syekh Nawawi melakukan ats-tsaurah, pemberontakan yang dikenal dengan Tsaurah Banten, pemberontakan Banten atau Geger Cilegon pada tahun 1888. Sayangnya kitab ini ditulis pakai bahasa Arab, bapak-bapak dengerin aja. Tapi alhamdulillah sudah ada yang mau menerjemahkannya, anak-anak alumni Mesir. Moga-moga nanti kalau sudah diterjemahin bapak-bapak mau ngebelinya, kan gitu ya. Karena itu saya cerita banyak cerita unik keluarga yang tidak ada. Nah, ini saya nulis gini ya, ini tawasul saya gitu loh. Moga-moga ya Allah ini membuat Allah ridho, gitu saya tulis. Sebelumnya saya sudah nulis, ini kitab saya yang ketiga ya. Ini kitab yang pertama yang fatwa, kedua saya ada agak kecil, nah ini yang kedua 120 halaman, ini agak besar lagi. Nah itu tawasul. Jadi tawasul itu begitu. Nah makanya pada hadis yang terkenal itu dalam Riyadhus Shalihin kan, ketika ada 3 orang masuk ke dalam goa, ketutupan batu, terus pada doa dengan amalnya, ya Allah kalau kejujuran saya membuat kau ridho, tolong batu ini bisa kami keluar darinya. Geser tuh batu dikit, krek. Yang jujur, orang jujur, yang dia punya karyawan nitip kambing, orangnya pergi, pulang-pulang 20 tahun kemudian ketemu tuh, atau 10 tahun kemudian atau berapa tuh, kambingmu semua tuh. Yang bener bos, iya kan saya rawat, beranak pinak, itu punya kamu. Waduh, jujur Pak. Ya, emang kita pegang uang apa kita putar buat dagang, ya, untungnya buat kita. Padahal itu uang organisasi misalnya gitu kan. Nah itu loh. Yang satu dia hati-hati, hampir berzina tapi nggak jadi, hampir melakukan maksiat tapi nggak jadi. Ya Allah, kalau itu membuat kau ridho, semoga kami bisa keluar. Geser lagi batu. Yang satunya yang saking cinta sama orang tua kan, nggak mau minum makan sebelum orang tuanya. Ya Allah, kalau itu membuat kau ridho,
semoga pintu itu terbuka, geser. Itu tawasul dengan amal soleh. Bagaimana dengan tawasul dengan makhluk atau yang diartikan talabud doa minhu? La syakka fi jawazih, kata Imam Al-Alusi dan juga Syekh Wahbah Zuhaili, minta tolong orang supaya didoain jelas boleh. Apalagi kalau yang bersangkutan masih hidup. Minta doa dari orang yang masih hidup tuh pasti boleh. Buktinya apa? Nabi dulu ketika sahabat Umar mau pergi haji, nah sahabat Umar pamit sama Nabi, bukan haji umroh. Sahabat Umar pamit, ya Rasul saya mau berangkat umroh. Apa kata Nabi? La tansana ya ukhayya min du'atik. Hai Umar, adikku, jangan lupa ya saya didoain, jangan lupa saya didoain. Itu Nabi. Dan bahkan Nabi memerintahkan sahabat Umar, Umar kalau kau nanti ketemu sama orang yang namanya Uwais Al-Qarni, kau jangan lupa ya minta didoain dia supaya kau diampuni Allah. Lah, jadi Nabi bukan saja memerintahkan orang untuk minta didoakan orang lain, tapi beliau juga bahkan memberi contoh Nabi sendiri minta didoain. Umar kalau kau nanti umroh sampai Mekah, kan Nabi di mana? Madinah kan? Sahabat Umar umroh. Kata Nabi, ya Umar asyrikna fi du'aik, dalam satu riwayat. Umar tolong doain saya. Lah makanya sampai sekarang kita ini kan ada tradisi kalau temen pergi haji atau umroh minta apa namanya? Doa, titip doa ya, titip doa ya. Ya doain, timbang doa, jangan minta upah. Berani berapa loh? Nah, timbang doa gitu. Nah, jadi ini ya. Saudara-saudara, hanya saja memang Imam Al-Alusi berbeda pendapat dengan kita orang Indonesia. Kalau Imam Al-Alusi ya mengatakan kalau orangnya sudah meninggal nggak boleh kita minta doa. Nah ini, nah, saudara-saudara, nah, kalau ulama kita ya apa namanya mengatakan ya apa beda ya antara minta didoakan dengan meminta kepada orang mati. Nah, di situ apalagi kalau tawasulnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, jadi yang kita minta itu bukan orangnya tapi doanya. Kalau kita minta kepada Nabi ya nggak boleh. Minta didoain Nabi, syafaat Nabi boleh. Nah, saudara-saudara, inilah at-tahqiq ya dengan masalah tawasul. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ayat ke-38 tentang mencuri. Ayat apa namanya? Mencuri ya. Enggak, kalau ada yang tanya, saya agak lelah dikit ini. Jadi ngajinya sampai sini. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, limna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا